Ya, nilai ulanganku jelek. Gimana nih? Harus remedial nih. Hah, ntar mama ngomel. Aduh. Ada chat dari kakak Komsel. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Iya ya, daripada aku galau, aku bersenang-senang aja. Ayo main game. Hei, bersukacita bukan begitu artinya. Hah, emang gimana maksudnya? Sukacita itu lebih dari sekedar emosi. Sukacita adalah salah satu karunia Roh Kudus, di mana perasaan kita adalah bahagia dan terberkati. Ketika kita merasa cukup, bahkan berkelimpahan, pastinya ada sukacita, ya kan? Nah, iya tuh. Terus gimana kalau aku sedang galau seperti tadi? Nilai ulanganku jeblok, mamaku juga akan marah. Kita dengerin cerita Daud yuk. Karena Daud pernah mengalami masa-masa sulit juga, bahkan sampai nyawanya terancam. Kita lihat sama-sama ya, gimana sih respon Daud terhadap masalah yang dihadapi? Daud sehari-harinya bekerja sebagai seorang gembala. Dia harus menjaga domba-dombanya, jangan sampai ada yang sakit, atau hilang, atau dimakan binatang buas. Kelihatannya gampang ya, cuma jaga. Tapi sebenarnya ada tanggung jawab yang besar di setiap pekerjaan. Daud harus bisa mencari padang rumput yang hijau untuk memberi makan dombanya. Kalau tidak ketemu, dombanya bisa sakit bahkan mati. Dia juga harus bisa mengarahkan domba-dombanya ke sungai untuk minum. Itu pun dijagain agar tidak ada domba yang hanyut. Sambil menunggu domba-dombanya makan dan minum, adik-adik tahu apa yang dilakukan Daud? Dia duduk di bawah pohon sambil bernyanyi, memuji Tuhan. Dia menikmati kesehariannya yang kadang orang bilang, bosenin. Tapi Daud sangat bersyukur loh adik-adik dan melakukannya dengan sungguh hati. Daud juga mengenal setiap dombanya. Dia tahu yang mana nih yang suka lari-lari, yang mana yang suka tidur terus, yang mana yang suka makan banyak, dan lain-lain. Dia selalu hitung domba-dombanya, jangan sampai ada yang hilang. Satu pun gak boleh ada yang hilang. Di saat malam, Daud akan memimpin mereka ke kandang dan tidur. Apakah pekerjaan Daud mudah? Awalnya pasti sulit adik-adik, karena semua orang belajar di saat pertama. Yang gak bisa menggembalakan domba, kalau belajar terus-menerus, lama-lama jadi bisa. Yang gak bisa nyanyi, kalau latihan terus, lama-lama jadi jago. Awal-awal mungkin kesulitan, tapi Daud tidak pernah berhenti belajar dan latihan. Awal-awal mungkin kesulitan, tapi Daud tidak pernah berhenti belajar dan latihan. Lama-lama, Daud menjadi ahli dalam menggembalakan dan bernyanyi memuji Tuhan. Dia juga jadi tangguh dan cekatan. Daud tahu apa yang harus dilakukan kalau ada dombanya yang sakit. Daud juga jadi berani, tidak takut terhadap binatang buas karena Tuhan besertanya. Dia melindungi dombanya dengan segenap kekuatannya. Nah, Daud juga belajar nih menggunakan ketapel. Kalian tahu ketapel? Itu digunakan jadi mainan sekaligus senjata Daud untuk melawan binatang buas. Yang awalnya belum bisa tepat sasaran, lama-lama jadi bisa tepat sasaran. Dan kekuatan lemparnya pun jadi bertambah. Hebat ya? Nah, ketika melakukan pekerjaannya, baik dalam suka maupun duka, Daud tidak pernah bolos akan satu hal. Apa itu? Yaitu memainkan kecapinya dan bernyanyi memuji Tuhan dengan sukacita. Wow, sungguh luar biasa ya. Salah satu lirik nyanyiannya seperti ini. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah.
Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Mazmur 16 ayat 8 sampai 9. Apapun yang dihadapi Daud, fokusnya itu tidak pernah masalahnya adik-adik, tetapi fokusnya adalah Tuhan. Kalau gagal dalam sesuatu, dia coba lagi dan lagi dan lagi, sambil minta Tuhan tolong sampai dia bisa. Kalau takut akan sesuatu, dia berdoa lagi, dan berdoa lagi, sampai Tuhan kasih damai sejahtera dan dia tidak takut lagi. Kalau nilai ulangan jelek, belajar lagi terus-menerus sampai kamu mengerti dan bisa mengerjakan soal dengan lebih baik. Dan kamu juga akui nilai jelekmu pada papa mama, minta mereka untuk mendoakan kamu supaya kamu bisa mengerti setiap pelajaran dengan baik. Wah, begitu ya? Ada tips lainnya lagi nggak, Kak? Nah, dari hidup Daud kita bisa lihat hubungan yang dekat sama Tuhan membuat kita tenang dan kita bisa bersukacita dalam keadaan apapun. Kalau senang, ingat Tuhan. Kalau sedih atau takut, ingat Tuhan juga. Maka Tuhan akan mengaruniakan sukacita di dalam hati kita. Adik-adik, karena Kak Yuli sering mengalami sukacita yang dari Tuhan, makanya Kak Yuli mau adik-adik juga merasakannya, ya. Yuk bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Caranya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, kita baca sekali lagi ayat firman Tuhan hari ini. Mazmur 16 ayat 8 sampai 9. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Tuhan Yesus memberkati.